Militer Amerika Syarikat memaksimalkan operasi mereka di Iran tidak hanya menghancurkan persediaan rudal Iran, peluncur dan infrastruktur industri pertahanannya, tetapi juga menguji senjata baru yang belum pernah terlihat sebelumnya terhadap musuhnya. 3 senjata baru telah digunakan dengan dampak besar terhadap target Iran, menunjukkan kekuatan Amerika Serikat yang tak tertandingi dan komitmennya untuk terus berinovasi dan mengembangkan persenjataan. Jadi, berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang ketiga senjata tersebut termasuk spesifikasi teknis, kapasitas dan bagaimana masing-masing telah digunakan di Iran sejauh ini. Yang pertama dan mungkin paling menarik dari ketiganya adalah Precision Strike Missile atau disingkat PRISM. Kisah rudal ini dimulai pada tahun 2016 ketika beberapa perusahaan pertahanan besar, Lockheed Martin, Boeing dan Raytheon mengumumkan rencana mereka untuk mengikuti tender proyek baru Angkatan Darat Amerika Serikat yang bertujuan menggantikan sistem rudal taktis Angkatan Darat MGM-140 yang lebih dikenal sebagai ATACMS. Rudal ATACMS telah digunakan sejak tahun 1991, membuktikan kemampuannya dalam berbagai konflik selama bertahun-tahun, termasuk Operasi Badai Gurun dan Operasi Pembebasan Iraq. Baru-baru ini, rudal ini juga terlihat dalam Perang Rusia-Ukraina, digunakan oleh pasukan Ukraina dalam berbagai serangan penting terhadap target musuh bernilai tinggi, seperti sistem pertahanan udara Rusia dan fasilitas penyimpanan amunisi. Namun, bahkan senjata terbaik dan paling efektif pun pada akhirnya perlu digantikan, dan Angkatan Darat Amerika Serikat selalu mencari cara untuk meningkatkan kemampuan ofensifnya. Mereka menginginkan rudal yang dapat membawa daya hancur seperti yang terlihat pada ATACMS, bahkan lebih jauh lagi dengan jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang lebih tinggi. Dan akhirnya, pengembangan PRISM dimulai dengan Boeing dan Raytheon akhirnya mundur dari persaingan, meninggalkan Lockheed Martin sebagai satu-satunya perancang dan pengembang rudal ini. Awalnya, Lockheed Martin bermaksud agar rudal ini memiliki jangkauan maksimum sekitar 310 mil atau 500 kilometer. Ini jauh melampaui jangkauan ATACMS yang hanya 190 mil atau 300 kilometer, namun tetap berada dalam batas ketat yang ditetapkan oleh Perjanjian Jarak Menengah. Perjanjian Kekuatan Nuklear Jarak Menengah INF Treaty yang ditandatangani bersama oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1987. Lalu, pada tahun 2019, Amerika Serikat menarik diri dari INF Treaty, membuka jalan bagi PRISM untuk melangkah lebih jauh dari yang direncanakan. 310 mil tidak lagi menjadi batas tertinggi. Itu justru menjadi titik awal dengan Angkatan Darat mengumumkan rencana untuk memperpanjang jangkauan rudal hingga dan melampaui batas 400 mil, bahkan berpotensi melewati 600 mil dengan varian di masa depan. Bagian terbaiknya adalah rudal ini tidak memerlukan peluncur baru untuk menjangkau jarak sejauh itu. Rudal ini dapat ditembakkan dari sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 yang sudah ada dan digunakan untuk meluncurkan ATACMS dengan menggunakan teknologi propulsi canggih untuk terbang lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan pendahulunya. Lebih hebat lagi, PRISM dirancang lebih ramping dan elegan dibandingkan ATACMS. Artinya, 2 rudal bisa dimasukkan ke dalam setiap pod, bukan hanya satu. Jadi, PRISM tidak hanya dapat terbang sekitar 2 kali lebih jauh dibandingkan ATACMS, tetapi juga menggandakan kapasitas peluncur HIMARS. Ini memungkinkan Angkatan Darat menjaga mobilitas HIMARS sambil secara signifikan meningkatkan kepadatan daya tembak tiap sistem. Singkatnya, ini adalah peningkatan yang sangat besar dan ini baru permulaannya. Angkatan Darat berencana mendorong PRISM melampaui batas operasionalnya dalam beberapa tahun ke depan dengan beberapa peningkatan yang tengah dikembangkan. Increment 1 sudah digunakan oleh Angkatan Darat Amerika dan Angkatan Darat Australia dan ini adalah versi dengan jangkauan tetap yang dibatasi perjanjian sejauh 310 mil. Increment 2 yang juga dikenal sebagai rudal anti-kapal berbasis darat atau LBASM membawa kemampuan ini lebih jauh. Dilengkapi dengan pencari multimode, rudal ini memiliki kemampuan untuk melintasi wilayah dengan akses terbatas dengan lebih mudah dibandingkan rudal aslinya. Rudal ini juga dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan perkiraan jangkauan maksimum hingga 620 mil atau 1000 kilometer. Selain itu, seperti namanya, rudal ini akan memiliki kemampuan untuk menyerang kapal, sementara pencari multimodenya memungkinkan rudal ini menyerang target yang bergerak, tidak seperti Increment 1. Increment 3 akan memperluas jenis persenjataan yang dapat dibawa PRISM, kemungkinan besar dengan menambahkan amunisi peledak tambahan serta kemampuan submunisi dan membuka peluang baru untuk operasi ofensif.
Prism baru yang ditingkatkan diyakini memiliki daya tembak tambahan untuk menghancurkan struktur musuh yang diperkuat. Increment 4 akan menggandakan jangkauan dasar Prism, membangun di atas fondasi yang telah ditetapkan pada peningkatan sebelumnya sambil meningkatkan propulsi dan aerodinamika misil untuk mencapai jarak 620 mil atau 1000 kilometer. Peningkatan terakhir yang sedang dikembangkan saat ini adalah Increment 5 yang akan memungkinkan Prism ditembakkan dari kendaraan otonom. Seiring dengan selesainya dan terintegrasinya peningkatan-peningkatan ini, Prism akan terbang lebih jauh dan lebih cepat sekaligus menjadi lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan berbagai misi dan penggunaan. Namun, Prism telah menjadi salah satu tambahan baru yang paling mengesankan dalam persenjataan Amerika seperti yang dialami pasukan Iran saat operasi Epic Fury. Di sana, Prism lakukan debut tempur resminya seperti yang dikonfirmasi di akun X resmi Komando Pusat Amerika Serikat yang menulis, untuk pertama kalinya dalam sejarah, rudal serangan presisi jarak jauh Prism digunakan dalam pertempuran selama operasi Epic Fury, memberikan kemampuan serangan jarak jauh yang tak tertandingi. Laksamana Brad Cooper, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, juga mengonfirmasi bahawa Angkatan Darat Amerika Serikat telah meluncurkan rudal serangan presisinya ke target-target Iran. Beliau menyatakan sangat bangga pada pria dan wanita berseragam yang memanfaatkan inovasi menciptakan dilema bagi musuh. Patricia Basilisk, seorang direktur asosiasi di Proyek Pertahanan Rudal Pusat Studi Strategis dan Internasional, menekankan pentingnya momen ini. Beliau mengatakan kepada Business Insider bahawa debut Prism menandai awal dari babak baru kemampuan serangan Angkatan Darat dengan jangkauan dan akurasi yang jauh lebih besar. Pernyataannya memang benar. Meskipun kita tidak memiliki rincian spesifik tentang target Iran mana yang tepat telah diserang oleh Prism, tidak diragukan lagi keunggulan taktis yang diberikan rudal ini kepada pasukan Amerika. Karena dapat menempuh jarak hampir 2 kali lipat dari rudal ATACMS, Prism dapat menyerang sasaran yang jauh lebih beragam. Iran harus mengkhawatirkan lebih banyak jalur serangan serta lebih banyak lokasi penting dan aset yang harus dipertahankan, sementara Amerika bisa memilih berbagai titik peluncuran di Iraq dan negara-negara Teluk. Selain itu, sebagai rudal balistik, Prism mampu terbang dengan kecepatan sangat tinggi, terutama pada fase akhir atau terminal dari penerbangannya saat mereka mengunci targetnya. Ini membuatnya cocok menyerang sasaran yang harus segera ditindak seperti sistem pertahanan udara dan peluncur rudal Iran. Meskipun kita tidak bisa tahu dengan pasti, kemungkinan besar Angkatan Darat Amerika Serikat mengandalkan rudal-rudal ini pada serangan pembuka operasi untuk memberikan kerusakan besar pada kemampuan pertahanan udara Iran dalam waktu singkat, menghancurkan platform peluncur rudal dan situs radar untuk memberikan jalur yang jelas dan tanpa hambatan bagi serangan lanjutan, sekaligus membuka jalan bagi pesawat untuk memasuki wilayah udara Iran dengan lebih aman. Dan ini bukan hanya soal Iran saja. Menggunakan Prism dalam kondisi pertempuran nyata adalah cara bagi Amerika untuk mengirim sinyal kepada calon lawan lain di seluruh dunia, termasuk Tiongkok dan Rusia, yang sudah pasti akan memantau konflik ini dengan sangat cermat seiring perkembangannya. Rudal-rudal ini jelas bisa dipakai dalam konflik mendatang dengan negara-negara tersebut dan memberi keuntungan besar bagi Ailisa S, khususnya saat berseteru dengan Tiongkok. Rudal-rudal ini memang dirancang dengan mempertimbangkan potensi konflik di Indo-Pasifik. Di sana, karena tata letak dan geografi wilayah tersebut, titik peluncuran rudal berbasis darat sangat terbatas dan rudal konvensional seperti ATACMS tidak memiliki jangkauan yang cukup untuk menyerang wilayah dan target tertentu. Dengan jangkauan yang lebih jauh dan kemampuan unggul lainnya, rudal Prism akan menjadi masalah yang jauh lebih besar bagi pasukan Tiongkok, sekaligus memberikan Amerika dan sekutunya kemampuan yang jauh lebih kuat untuk menghalangi gerak lawan di laut. Singkatnya, debut Prism telah menjadi kesuksesan besar dalam lebih dari satu hal. Ini membuktikan bertahun-tahun pengembangan dan investasi besar pada proyek ini membawa kemampuan serangan Angkatan Darat ke level baru. Ini hanya satu dari 3 senjata baru yang sudah kita lihat digunakan di Iran sejauh ini. Sebelum kita membahas 2 senjata lainnya, jika anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya setiap minggu. Sekarang, di atas kertas, Amerika melawan Iran adalah pertarungan yang sangat tidak seimbang. AS adalah negara adidaya militer terkemuka di dunia, menghabiskan lebih banyak untuk militernya daripada gabungan puluhan negara lain. Amerika memiliki tentara yang paling terlatih, peralatan paling canggih dan rekam jejak strategis yang terbukti tak tertandingi.
Namun, Iran memang memiliki satu keunggulan besar, iaitu drone. Beberapa tahun terakhir, perang drone menjadi semakin penting dengan Rusia membeli dan memproduksi banyak drone Shahed buatan Iran yang telah digunakan secara menghancurkan terhadap berbagai target di seluruh Ukraina. Iran telah memproduksi Shahed ini selama bertahun-tahun dan mengembangkan teknologi drone selama beberapa dekade sehingga memiliki keunggulan signifikan dibanding negara lain dalam hal produksi dan taktik penggunaan drone. Jadi, ketika operasi Epic Fury dimulai, beberapa analis menyatakan kekhawatiran bahawa pasukan Risikantan mungkin belum siap menghadapi ancaman drone Iran. Namun, Amerika memiliki senjata rahasia iaitu LUCAS yang juga dikenal sebagai Low Cost Uncrewed Combat Attack System. Dirancang untuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat oleh kontraktor pertahanan AS SpectreWorks, LUCAS adalah drone serangan satu arah yang sebenarnya berbasis pada teknologi Shahed. Pada suatu waktu di tahun 2020-an, menurut pejabat AS Serikat, sebuah drone Shahed berhasil ditangkap dan dipelajari oleh para insinyur SpectreWorks. Mereka mulai merekayasa balik drone itu, menyalin bahagian desain Shahed guna mengembangkan model serupa untuk pasukan Amerika. Pada dasarnya, menggunakan teknologi Iran untuk melawan Iran sendiri. Perkembangannya berlangsung cepat. Beberapa bulan setelah program ini diumumkan pada Juli 2025, pada 2005, drone LUCAS mulai digunakan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Pada Desember 2025, drone LUCAS pertama diluncurkan di laut di Teluk Persia. Kemudian, pada 28 Februari, hari pembukaan operasi Epic Fury, LUCAS untuk pertama kalinya terlibat dalam pertempuran. Siaran pers dari CENTCOM merinci kekuatan dan potensi dari sistem-sistem ini. Drone LUCAS yang dikerahkan oleh CENTCOM memiliki jangkauan yang luas dan dirancang untuk beroperasi secara otonom. Drone ini bisa diluncurkan lewat beberapa cara, seperti katapel, peluncuran berbantuan roket, serta sistem peluncur darat dan kendaraan. Kepada CNN, pejabat pertahanan Amerika Seriang mengakui militer Amerika kerap fokus pada sistem besar dan mahal yang bisa menempatkan pasukan kita pada posisi kurang menguntungkan dibandingkan sistem murah dan sederhana seperti drone kamikaze Shahed milik Iran. Namun dengan LUCAS, menurut para pejabat tersebut, Republikan membalikkan keadaan melawan lawannya. Drone murah seharga sekitar $35,000 ini hanya sebahagian kecil dari biaya rudal dan amunisi lainnya digunakan untuk memberi Iran pelajaran serupa seperti yang mereka lakukan. Sumber resmi menolak menyebut jumlah pasti drone yang tersedia untuk pasukan Amerika, namun menyatakan jumlahnya banyak dan lebih banyak lagi sedang dikirimkan. Mengingat betapa murah dan mudahnya drone ini dibuat serta banyaknya dana yang dimiliki Amerika Serikat untuk militernya, sangat mudah membayangkan pasukan drone serang satu arah ini yang nyaris tak terbatas keluar dari jalur produksi dan langsung dikirimkan ke kru Amerika di seluruh Timur Tengah. Meski spesifikasi teknis dan kapasitas pastinya belum diketahui, para ahli menganalisis gambar drone LUCAS untuk mempelajarinya lebih lanjut. Mereka segera melihat bahawa drone-drone ini dilengkapi dengan sistem kamera gimbal yang dipasang di hidung serta modul konektivitas satelit. Secara teori, ini seharusnya membuat mereka lebih unggul dari Shahed buatan Iran. Konektivitas satelit akan memungkinkan operator LUCAS untuk mengubah tugas drone mereka saat sedang terbang, misalnya memperbarui data target atau koordinat tujuan, serta memungkinkan mereka merespons perubahan kondisi medan perang secara langsung. Di masa depan, teknologi ini juga dapat mendukung taktik kawanan berbasis AI yang melibatkan penggunaan teknologi AI terbaru untuk melakukan serangan drone terkoordinasi dalam skala besar. Bahkan tanpa teknologi seperti itu tersedia saat ini, jika pasukan Amerika Serikat memiliki cukup banyak drone ini, mereka dapat meluncurkannya secara berkelompok dalam klaster untuk membanjiri sistem radar Iran dan melewati pertahanannya. Atau bahkan menciptakan jalur aman bagi senjata yang jauh lebih destruktif, seperti rudal jarak jauh milik ISIS dan Israel untuk melintas. Hal ini bisa memungkinkan Amerika dan sekutunya menyerang target paling terlindungi dan bernilai di Iran, seperti bunker strategis dan pangkalan nuklir dengan lebih mudah. Ironi luar biasa dari semua ini adalah bahawa IS mungkin bahkan tidak akan memiliki drone murah seperti LUCAS jika bukan karena Iran. Shahed merupakan pencapaian yang dibanggakan Teheran, namun ASS mengambil, menyempurnakan dan menggunakannya melawan penciptanya. Tidak ada yang tahu seberapa besar kerusakan yang sudah dilakukan drone LUCAS di Iran dan yang mungkin akan terus terjadi. Tetapi ini adalah tambahan yang sangat penting bagi persenjataan angkatan darat pada saat perang drone semakin penting di seluruh dunia.
Senjata ketiga sekaligus terakhir yang digunakan terhadap Iran adalah variasi baru dari amunisi yang sudah dikenal, yakni rudal Tomahawk. BGM-109 Land Attack Missile atau TLAM adalah salah satu rudal paling kuat di dunia. Terkenal karena jangkauannya yang luar biasa, rudal jelajah subsonik bertenaga jet yang bisa digunakan di segala cuaca, ini mampu menempuh jarak hingga lebih dari 1.000 mil. Rudal ini tidak hanya digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, tetapi juga oleh Angkatan Laut Kerajaan Australia, Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Angkatan Laut Kerajaan Inggeris. Namun, Angkatan Laut ini menembakkan rudal dari berbagai platform. Angkatan Laut Amerika Serikat dan Australia mengoperasikannya terutama dari kapal perang permukaan. Belanda akan mengoperasikan dari fregat permukaan, sedangkan Angkatan Laut Kerajaan Inggeris hanya meluncurkan dari kapal selam. Dikembangkan beberapa dekade lalu di Laboratorium Fisika Terapan Universitas Johns Hopkins, Tomahawk pertama kali mulai digunakan pada tahun 1983. Dan kita telah melihat beberapa variasi dari desain aslinya yang diperkenalkan selama bertahun-tahun, termasuk varian anti-kapal RGM-UGM-109B dengan radar homing aktif hingga model RGM-UGM-109E Tactical Tomahawk. Meski varian-varian ini sering berbeda spesifikasi teknis dan kapasitas, mereka selalu memiliki satu kesamaan, yaitu warna. Tidak peduli nomor model atau variannya, Tomahawk secara historis selalu dicat dengan warna abu-abu samar yang juga sering digunakan pada banyak sistem senjata dan aset lain milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Operasi Epic Fury dimulai dan Angkatan Laut merilis foto-foto pertama dari medan perang yang menampilkan hal belum pernah dilihat dunia. Sebuah rudal Tomahawk dicat dengan lapisan hitam mengilap, sangat kontras dengan warna abu-abu yang biasa. Menurut data dan laporan yang dirilis oleh militer Amerika Serikat, varian baru yang menarik ini digunakan untuk serangan yang bertujuan menetralkan pertahanan udara Iran dan target maritim, kemungkinan termasuk pangkalan Angkatan Laut di dekat Selat Hormuz. Analis intelijen sumber terbuka dan lembaga media segera mengonfirmasi bahawa Tomahawk hitam telah digunakan selama serangan awal operasi tersebut. Para ahli langsung membagikan teori mereka tentang alasan rudal dicat dengan cara yang berbeza dan mencolok. Mereka menyadari bahawa lapisan hitam yang sama juga pernah terlihat pada rudal lain dalam persenjataan Angkatan Laut Amerika Serikat, iaitu AGM-158C, rudal anti-kapal jarak jauh atau LRASM tepatnya. Lapisan hitam mengilap ini diyakini bukan sekadar penampilan. Lapisan ini berfungsi sebagai pelapis low observable, memanfaatkan material penyerap radar dan sifat penekan inframerah untuk membuat rudal lebih sulit dideteksi saat terbang. Meskipun tampak seperti tambahan kecil, cat hitam pada rudal Tomahawk baru ini sebenarnya adalah peningkatan yang cukup signifikan. Kemungkinan besar hal ini meningkatkan performa rudal terhadap profil terbang rendah di atas permukaan laut, memperbaiki daya tahan mereka dan meningkatkan peluang untuk menghindari intersepsi serta berhasil mengenai target mereka. Dengan cat abu-abu tradisional, radar dan sistem pertahanan udara Iran masih akan kesulitan untuk mencegat Tomahawk, tetapi mereka akan dapat mendeteksinya lebih cepat dan dengan akurasi yang lebih tinggi sehingga memberi mereka lebih banyak waktu untuk melatur dan melancarkan respons yang tepat. Cat hitam secara efektif membuat situasi menjadi lebih sulit sehingga radar Iran jauh lebih sulit melihat rudal tersebut, terutama saat rudal itu melintas di atas lautan dan laut. Penempatan Black Tomahawk menandai pergeseran strategi pasukan AS ke kemampuan rudal jelajah yang lebih siluman sehingga memberikan penetrasi lebih unggul ke target yang diperkuat di dalam wilayah musuh. Misalnya, sangat mungkin bahawa rudal-rudal ini memainkan peran penting di awal operasi dalam membongkar dan menghancurkan jaringan radar Iran sehingga memudahkan serangan lanjutan oleh drone dan pesawat penembus. Iran kemungkinan besar tidak tahu apa yang menghantam mereka. Meski Iran sudah banyak berinvestasi pada radar dan sistem pertahanan udara, mereka tetap tak mungkin siap menghadapi serangan Tomahawk super siluman yang bisa menembus pertahanan sebelum sempat bereaksi. Jika berfikir jangka panjang, rudal seperti ini seharusnya meningkatkan prospek Amerika dalam penangkalan terhadap ancaman maritim di Teluk Persia dan wilayah lain. Tomahawk hitam adalah ancaman yang sangat menakutkan bagi musuh manapun dan merupakan bukti nyata kemampuan Amerika Serikat untuk terus meningkatkan persenjataannya dengan cara yang paling inovatif dan berdampak. Seperti PRISM, ini juga menunjukkan bagaimana Amerika Serikat seringkali mampu meningkatkan rudal dan amunisinya untuk mempertahankan keunggulan operasional tanpa harus membuang banyak waktu, wang dan sumber daya untuk membuat platform peluncuran yang benar-benar baru.
Musuh Amerika seperti Tiongkok dan Rusia kemungkinan besar sudah mencari cara menangkal rudal dan senjata baru yang dipakai dalam operasi Epic Fury sejauh ini. Namun, Amerika Serikat selalu selangkah lebih maju, tak pernah puas dengan posisi kedua, terus memperkuat persenjataan dan mempertahankan statusnya sebagai kekuatan militer terbesar di dunia. Tak ada yang menyangka ini bisa terjadi. Artileri tidak dibuat untuk menghantam sasaran seperti yang baru saja diserang Amerika Serikat. Namun Amerika berhasil, kapal selam Iran dihancurkan. Dan itu bukan karena bom laut atau torpedo. Itu karena AS berhasil melakukan hal yang mustahil dengan menggunakan rudal yang dirancang untuk menghancurkan target diam di darat, untuk menghancurkan aset angkatan laut yang seharusnya sangat tersembunyi sehingga hampir mustahil untuk dihantam menggunakan senjata yang memang dirancang untuk tujuan tersebut. Ini adalah tembakan yang mustahil. Dan sekarang sebuah kapal selam Iran yang mengira dirinya aman justru tenggelam ke kedalaman dengan cara yang seharusnya tidak pernah terjadi. Itu menurut Warzone atau TWZ yang mengatakan bahwa AS telah menggunakan Army Tactical Missile System atau ATACMS untuk menembakkan rudal balistik jarak pendek ke aset-aset angkatan laut Iran. Beberapa kapal tenggelam karena Amerika menggunakan rudal secara kreatif meski bukan untuk menghancurkan kapal perang. Namun, serangan utama seharusnya tak pernah terjadi. Rudal yang tidak bisa menghantam target yang bergerak menghancurkan kapal selam Iran. Kami akan menjelaskan apa yang diserang Amerika Serikat dan mengapa itu penting. Tapi sebelumnya kami harus menjawab pertanyaan yang langsung muncul. Bagaimana? Bagaimanapun, ATACMS sebenarnya tidak pernah dirancang untuk melakukan apa yang baru saja dilakukannya. Ini memang misil yang mengesankan, mampu membawa hulu ledak fragmentasi berdaya ledak tinggi seberat hingga 500 pon. Dan dengan jangkauan maksimum 300 km atau 186 mil, ATACMS adalah misil balistik yang menyerang dengan cepat dan menghantam dengan keras. Misil ini bisa ditembakkan dari HIMARS atau Multiple Launch Rocket System M270. Menurut Missile Threat, misil ini mobile di jalan berkat penggunaan platform-platform tersebut. Amerika Serikat tidak benar-benar memanfaatkan mobilitas ini, terutama karena mereka tak punya pasukan darat di Iran. ATACMS, pembunuh kapal selam, kemungkinan ditembakkan dari pangkalan AS di wilayah sekutu dekat Iran. Amerika Serikat memiliki pangkalan di Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, yang semuanya berada di sepanjang Teluk Persia dan kemungkinan dapat menyerang hingga ke pantai barat Iran. Mobilitas kurang penting saat Amerika Serikat punya banyak opsi serangan, tapi ada satu hal yang seharusnya mencegah ATACMS menghancurkan kapal selam. Lockheed Martin menjelaskan, sistem rudal taktis Angkatan Darat ATCMS adalah senjata artileri permukaan ke permukaan konvensional yang dapat menyerang target lebih jauh dari jangkauan meriam, roket, dan rudal Angkatan Darat lainnya. Pabrikan ATACMS mengatakan dari permukaan ke permukaan, bukan dari permukaan ke laut. ATACMS bukan rudal anti kapal atau anti kapal selam, namun AS berhasil mengubah rudal balistik jarak pendek ini menjadi penetralisir aset Angkatan Laut. Jenderal Dan Kane, Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Udara AS Serikat, menjelaskan hal ini dengan jelas saat konferensi pers di Pentagon membahas penggunaan artileri Amerika Serikat untuk melakukan hal yang tampaknya mustahil. Dalam 13 hari pertama operasi ini, pasukan artileri kami mencetak sejarah. Mereka menembakkan rudal serangan presisi pertama yang pernah digunakan dalam pertempuran yang mencapai jauh ke wilayah musuh. Kane menyatakan sebelum menambahkan, mereka telah menggunakan rudal ATACMS Angkatan Darat untuk menenggelamkan beberapa kapal, termasuk sebuah kapal selam, dan mereka melakukan semua ini dengan presisi dan tekad yang berasal dari latihan tanpa henti, serta kepercayaan satu sama lain dan pada sistem persenjataan mereka. Itu konfirmasi langsung dari sumber utamanya. Satu-satunya hal yang tidak diberitahukan Kane kepada kita adalah jenis kapal selam apa yang dihancurkan Amerika Serikat menggunakan ATACMS. Kami akan segera membahas beberapa dugaan tentang itu. Namun yang sekarang kita lihat dari Amerika Serikat adalah bahwa mereka memiliki keunggulan begitu besar atas Angkatan Laut Iran sehingga mereka bisa menggunakan nyaris senjata apapun yang mereka pilih untuk menghancurkan kapal selam dan kapal perang yang mereka tahu tidak bisa menandingi kekuatan yang mereka bawa ke Timur Tengah. Angkatan Laut Iran sudah hancur. Radio Free Europe, Radio Liberty melaporkan bahwa militer Amerika mengklaim pada 11 Maret bahwa mereka telah menenggelamkan sekitar 60 kapal milik Iran, termasuk sepasang fregat kelas Moch. AS juga telah menyerang kapal cepat Iran yang dipakai menyerang kapal dagang di Selat Hormuz, sehingga ratusan kapal kecil berhasil dilumpuhkan. Yang kita saksikan di sini adalah kehancuran total Iran sebagai kekuatan laut. AS secara efektif telah menghancurkan kemampuan Iran untuk menghasilkan kekuatan tempur apapun melalui angkatan lautnya,
dengan menggunakan kampanye 4 tahap untuk mengeliminasi ancaman maritim Iran. Pertama, dilakukan pengumpulan kekuatan Angkatan Laut Amerika yang mencakup pengerahan beberapa kapal termasuk kapal induk ke perairan sekitar Iran dalam 60 hari menjelang operasi Epic Fury. Tahap itu juga membuat AS menyiapkan logistik dan layanan informasi untuk mengumpulkan intelijen tentang target Iran. Fase berikutnya melibatkan serangan terhadap pertahanan udara, angkatan udara, dan angkatan laut Iran. Yang terakhir difokuskan pada kapal-kapal yang mungkin digunakan Iran untuk segera membalas serangan dahsyat yang dilancarkan Amerika Serikat pada hari-hari awal operasi. Serangan lanjutan AISEC menghancurkan dermaga, pelabuhan, dan gudang amunisi, membuat sisa angkatan laut Iran kehilangan titik peluncuran, pelabuhan aman, serta kemampuan mengisi ulang persediaan. Akhirnya, serangan berkelanjutan pun dilakukan, termasuk ISS menghancurkan aset-aset Angkatan Laut Iran yang terdampar kapanpun mereka anggap perlu. Kapal selam Iran hancur pada fase ketiga atau keempat. Hasilnya adalah seperti yang kita lihat sekarang. Angkatan Laut Amerika Serikat mendominasi perairan di sekitar Iran di semua tempat kecuali di Selat Hormuz. Dominasinya begitu kuat hingga mereka bisa mencoba dan berhasil melancarkan tembakan yang seharusnya mustahil ke kapal selam, meski rudal balistik itu sebenarnya dirancang untuk sasaran darat, bukan kapal selam. Kita akan kembali membahas mengapa ini merupakan tembakan yang mustahil dalam beberapa menit lagi. Pertanyaan tentang kapal selam mana yang sebenarnya dihantam oleh AS masih belum terjawab, dan Kane belum memberikan penjelasan apapun. Kita sebagian besar sudah tahu apa saja yang dimiliki Iran dalam hal kapal selam. Nuclear Threat Initiative menyatakan pada September 2025, Angkatan Laut Republik Islam Iran memiliki hingga 30 kapal selam. Itu terlihat mengesankan pada awalnya, meski kurang mengesankan setelah tahu 24 kapal itu sebenarnya kapal selam mini. Senjata-senjata ini sangat berbahaya di tangan yang tepat, tapi bukan ancaman besar seperti kapal selam berukuran penuh bagi Angkatan Laut Amerika Serikat. 6 kapal lainnya adalah kapal selam diesel listrik yang berada di bawah tingkat kapal selam serang nuklir modern seperti milik Amerika Serikat. 3 kapal selam terbesar adalah kelas Tarek, yakni kapal selam kelas Kilo buatan Rusia yang dialihfungsikan. Kapal ini mampu melaju hingga 17 knot saat menyelam, memiliki tabung torpedo 533 mm dan bisa menanam ranjau. 3 lainnya adalah kapal selam kelas Fatih yang mulai dioperasikan pada Februari 2019 dan April 2023, memiliki kecepatan maksimum antara 14 hingga 23 knot dan kemampuan persenjataan yang mirip dengan kelas Tarek. Iran juga dikabarkan sedang membangun kapal selam kelas Besat yang konon dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara. Namun, kapal selam tersebut belum pernah terlihat di permukaan maupun di kedalaman laut, jadi kita bisa mengecualikan mereka dari daftar yang telah diserang oleh Amerika Serikat. Tetap saja, armada kapal selam ini patut dihormati. Tidak perlu ditakuti seperti negara dengan armada besar, tapi tetap harus dihormati. Iran juga tengah mengupayakan agar seluruh kapal selamnya dilengkapi sistem propulsi independen udara yang akan meningkatkan daya tahan mereka di bawah air hingga membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar di Teluk Persia. AS harus menangani kapal selam itu, alasannya akan segera dijelaskan. Namun pertanyaannya tetap, kapal selam mana yang disingkirkan Amerika Serikat dalam serangannya? Kami akan segera menjawab pertanyaan itu, tapi sebelumnya, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol subscribe jika Anda belum melakukannya. Kini, ada 2 kandidat target serangan rudal balistik permukaan ke permukaan AS Serikat. Kapal selam kelas Gadir merupakan salah satu kapal selam mini yang membentuk sebagian besar armada bawah laut Iran. Dengan 2 tabung torpedo 533 mm, kapal selam ini sangat berbahaya dan setidaknya 1 telah dihancurkan Amerika Serikat. Namun kita bisa langsung menghapusnya dari daftar kandidat. TWZ melaporkan bahwa Komando Pusat Serikat atau CENTCOM memang telah mempublikasikan penyerangan terhadap sesuatu yang tampaknya adalah kapal selam mini kelas Gadir. Namun, serangan itu memakai rudal AGM-114 Hellfire saat kapal selam di pelabuhan, bukan ATACMS yang menghantam kapal selam yang kita cari. Sebagai gantinya, kita mendapat petunjuk dari pidato video 5 Maret oleh Kepala CENTCOM Laksamana Brad Cooper. Menurut Cooper, kapal selam Iran yang paling aktif sekarang memiliki lubang di sisinya. Cooper tidak menyebut kapal selam mini, sehingga ini pasti kapal selam kelas Fatih atau Tariq. Kemungkinan besar Cooper merujuk pada yang terakhir. Bagaimana kita tahu? Citra satelit Planet Labs menunjukkan salah satu dari 3 kapal selam kelas Tariq Iran tampak tenggelam di pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas pada 4 Maret.
Gambar dari 2 Maret menunjukkan bahwa kapal selam tersebut tidak tersentuh hanya 2 hari sebelumnya, bahkan setelah serangan awal yang dilakukan sebagai bagian dari operasi tersebut. 2 hari kemudian kapal selam itu tenggelam. Sehari setelahnya, Cooper menyatakan AS menyerang kapal selam Iran yang paling aktif. Hingga kini, kapal tersebut berlubang di sisinya. Petunjuk yang ada menunjukkan kapal selam yang diserang Amerika Serikat adalah kelas Tariq, ditempatkan di pelabuhan yang jadi pangkalan utama Angkatan Laut Iran dan memberi akses langsung ke Selat Hormuz. Jadi kita punya gambaran tentang apa yang diserang Amerika dengan ATACMS-nya. Sejujurnya, masuk akal jika yang diserang Amerika Serikat dengan rudal balistik permukaan ke permukaannya adalah kapal selam berukuran penuh, bukan kapal selam mini yang jauh lebih kecil dan mudah bergerak. Tapi kita masih belum membahas bagaimana AS bisa melakukan tembakan yang mustahil ini. Sekali lagi, ingat bahwa kapal selam seharusnya sulit untuk dihantam, bahkan oleh senjata yang memang dirancang untuk menyerang mereka. Kapal selam di bawah air nyaris tak terlihat dari permukaan, terutama oleh satelit yang dipakai Amerika Serikat sebelum serangan ATACMS. Kapal selam Iran memakai mesin diesel sehingga lebih berisik dan mudah terdeteksi sonar dibanding kapal selam nuklir. Namun, sonar harus ada di kapal atau kapal selam, dan kapal pemburu kapal selam biasanya punya torpedo serta rudal bawah air, sehingga AS tak perlu meluncurkan ATACMS ke kapal selam Iran. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa penonton mungkin sudah menebaknya. Jika kapal selam kelas Tariq di Bandar Abbas diserang air resist dengan ATACMS, ini mungkin terjadi karena Iran ceroboh membiarkan kapal selamnya di pelabuhan dalam jangkauan artileri Amerika. Pelabuhan itu jelas bisa diserang dari pangkalan Amerislek di Qatar dan Uni Emirat Arab. Namun Angkatan Laut Iran tetap membiarkan salah satu dari sedikit kapal selam ukuran penuhnya yang masih beroperasi berada di sana. Sebut saja percaya diri berlebihan atau kebodohan, tapi ini tetap kesalahan strategis besar Iran. Itu menunjukkan kepada AS Ras seberapa efektif operasi Epic Fury melemahkan kepemimpinan militer Iran. Bersama pusat komando dan kendali yang seharusnya memberi perintah untuk mengeluarkan kapal selam yang kini lumpuh itu dari Bandar Abbas. Iran memberi AS target diam yang memang dirancang untuk dihantam ATACMS. AS mengucapkan terima kasih lalu menembakkan misil ke aset Angkatan Laut yang seharusnya tak pernah rentan terhadap ATACMS. Kapal selam ini dirancang untuk bersembunyi di bawah air, namun Iran justru menampilkannya di pelabuhan yang mudah dijangkau Amerika Serikat dan persenjataannya. Tanpa melibatkan pangkalan militer asing, Iran tetap sadar bahwa superioritas udara Amerika memungkinkan mereka mengirim jet tempur atau pembom menyerang Bandar Abbas. AS punya banyak opsi serangan, tapi mereka memilih cara paling berani demi menghancurkan target yang seharusnya mustahil. Kerja bagus rezim Iran. Ini benar-benar ketidakmampuan strategis. Kami mungkin terdengar seolah AS menenggelamkan kapal selam Iran hanya karena mampu, padahal sebenarnya tidak begitu. Kapal selam memang seharusnya jadi target sah bagi ARS, karena mereka akan untung jika Iran kehilangan ancaman bawah lautnya, selain mempermalukan rezim Iran yang sedang runtuh karena membiarkan serangan ini terjadi. Alasan pertama sangat sederhana, AS menenggelamkan kapal yang mampu menebar ranjau. Kami sudah memberitahu bahwa kapal selam kelas Tariq bisa menebar ranjau, hal yang lama diancamkan Iran di Selat Hormuz selama operasi Epic Fury. AS sudah melakukan semua upaya untuk mencegah hal ini. Pada 11 Maret, CBC Kanada melaporkan bahwa Airikas telah mengklaim telah menghancurkan 16 kapal penebar ranjau milik Iran sehari sebelumnya, yang merupakan tanda jelas bahwa Airikas harus menjaga Selat Hormuz tetap bersih dari senjata bawah air yang sangat berbahaya ini. Dan itu masuk akal. Iran telah mengancam akan membuat jalur air tersebut yang dilalui oleh 20% penjualan minyak dunia melalui laut menjadi sangat tidak bisa dilewati, sehingga akan menyebabkan harga minyak naik menjadi $200 per barel. Setidaknya 17 kapal dagang sudah terkena serangan di Selat Hormuz menurut New York Times. Jadi penambahan ranjau ke dalam situasi ini akan menjadi masalah besar dalam skala ekonomi global. Jika ranjau dipasang kapal selam yang tak terdeteksi saat melintasi selat, masalahnya akan lebih besar. Jadi penghancuran kapal selam kelas Tariq di Bandar Abbas memiliki tujuan yang sangat praktis jika dikaitkan dengan situasi tersebut. Berbicara tentang kapal dagang, penghancuran kapal selam Iran termasuk kapal selam mini yang dihancurkan oleh Amerika Serikat juga berarti kapal-kapal tersebut tidak bisa lagi menjadi ancaman langsung bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kapal dagang tidak dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan untuk mendeteksi kapal selam yang bersembunyi di bawah mereka.
Selain ranjau, kapal selam Iran juga membawa torpedo untuk menyerang kapal yang mencoba melewati selat yang sedang coba diblokade Iran. Kita tak bisa bilang ini di luar kemampuan Iran. Iran sudah membuktikan dirinya bersedia melakukan serangan langsung terhadap kapal-kapal ini dan telah beberapa kali mengumumkan bahwa jalur melalui selat tersebut ditutup. Beberapa kapal telah diizinkan lewat, dengan Al Jazeera melaporkan bahwa kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh negara-negara seperti Tiongkok, Pakistan, dan India. Bagi sebagian besar dunia, Selat Hormuz ditutup dan kapal selam Iran siap menyerang dengan senjata yang dimiliki, menimbulkan ketakutan yang begitu besar di hati para kapten kapal dagang sehingga mereka tidak akan berani menyeberang, bahkan dengan pengawalan kapal perang atau dukungan udara sekalipun. Amerika Serikat menghapus ancaman dari perhitungan. Jika kapal selam paling operasional milik Iran memiliki lubang di sisinya, maka kapal itu tidak bisa melakukan apapun untuk membahayakan kapal dagang. Kapal itu juga tidak bisa melakukan apapun untuk membahayakan kapal perang Amerika. Ingat, AS punya beberapa kapal induk dan kapal perang di Teluk Persia. The National Interest berteori bahwa kapal selam kelas Gadir Iran dapat menyelinap mendekati kapal induk dan menyerang dengan torpedo atau rudal anti kapal. Forbes meredam klaim itu dalam artikel 27 Februari dengan menyebut Iran tak punya kekuatan senjata untuk menenggelamkan kapal induk super Amerika. Namun satu kapal selamnya saja dapat menimbulkan kerusakan dan kemenangan propaganda yang merusak klaim Amerika Serikat soal kehancuran Angkatan Laut Iran. Selat Hormuz jadi prioritas utama saat menghadapi kapal selam Iran. Namun melindungi kapal perang yang menjadi kunci kemampuan Amerika untuk terus melakukan serangan ke daratan utama Iran adalah bonus kecil yang menyenangkan. Terakhir, bayangkan apa yang terjadi jika Iran mencoba memperbaiki kapal selamnya yang rusak. Perbaikan tersebut akan mengharuskan Iran menempatkan kapal selam yang rusak di pangkalan yang cukup besar untuk menampung kapal tersebut dan memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan itu. Namun, perawatan dasar kapal selam saja sudah mahal, jadi memperbaiki kapal selam rusak parah dengan lubang di sisinya mungkin bukan prioritas bagi rezim yang tengah menghadapi gejolak besar di seluruh wilayahnya. Memperbaiki kapal selam hanya akan menimbulkan masalah yang sama yang membuat Iran terjebak sejak awal. Kapal selam itu harus berhenti di sebuah pangkalan angkatan laut di suatu tempat. Kapal itu juga tidak bisa tetap terendam saat perbaikan dilakukan. Amerika Serikat dapat memilih cara menyerang target diam, sehingga mungkin akan ada lebih banyak serangan yang tampaknya mustahil jika Iran mencoba memperbaiki. Tahukah kamu apa yang benar-benar membuat rezim Iran marah? Ketika kapal selamnya tenggelam akibat tembakan mematikan dari Amerika Serikat dengan senjata yang seharusnya tak bisa mengenainya, ASS dan kapal selamnya memperlihatkan pada Iran cara yang benar melakukannya. Pada 4 Maret, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan kapal selam Amerika Serikat menenggelamkan kapal perang Iran di Samudra Hindia. Kapal itu, yang menurut Hegseth tenggelam diam-diam, kemudian dipastikan adalah Iris Dana. Setidaknya 84 awak kapal perang tersebut tewas dalam serangan kapal selam Amerika, membuat Angkatan Laut Iran kehilangan personel terampil beserta satu lagi kapalnya. Jika itu bukan gambaran jelas soal kesenjangan Amerika dan Iran di operasi Epic Fury, kami tidak tahu lagi. Kapal selam Amerika yang berlayar ribuan mil dari tanah air menghancurkan kapal perang Iran. Namun kapal selam Iran tak bisa keluar pelabuhan sebelum dihantam tembakan yang nyaris mustahil dari senjata yang sebenarnya tak pernah dirancang untuk menghancurkan kapal. Inilah dominasi Amerika Serikat. Inilah yang terjadi sepanjang perang sejak Operation Epic Fury dimulai. Kami telah membahas cara Amerika Serikat menghadapi ancaman bawah laut di video ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak, Lubega bukan baru saja datang. Ini adalah 5 serangan besar saat Aireskat melancarkan pukulan demi pukulan terhadap Iran. Rezim itu telah dihancurkan. Setiap aset militer utama yang dimiliki Iran telah dihancurkan. AS berhasil melakukan sesuatu terhadap Iran yang seharusnya mustahil dan menutupnya dengan serangan ke wilayah kunci yang bisa jadi landasan invasi darat. Mari kita mulai dengan wilayah kunci itu, Pulau Kark. Pada 12 Maret tersebar kabar bahwa AS melancarkan serangan besar ke Pulau Kark yang hanya berjarak 24 km atau 15 mil dari pantai Iran. Pulau itu penting bagi industri minyak Iran, meski infrastruktur minyaknya belum jadi target AS untuk saat ini. Serangan besar Amerika menghancurkan infrastruktur militer di pulau itu. Dengan BBC melaporkan bahwa AS menyerang lebih dari 90 sasaran terpisah, termasuk bunker penyimpanan rudal, fasilitas penyimpanan ranjau laut, pertahanan udara, hanggar helikopter, dan menara kontrol bandara. Ini berarti Pulau Kark benar-benar dilumpuhkan dari perspektif militer, dan Iran sangat tidak senang dengan hal itu.
Setelah serangan itu, Iran mengancam akan segera menghancurkan semua infrastruktur minyak dan energi di pulau yang dimiliki perusahaan mitra Amerika dan menjadikannya abu. Ini ancaman yang menyiratkan bahwa menyerang Pulau Kark akan lebih merugikan Amerika Serikat daripada Iran. Minyak memang menjadi kunci utama ketika berbicara tentang pulau ini. Namun, tidak seperti yang coba diklaim oleh Iran. Faktanya, Pulau Kark lebih penting bagi Iran soal minyak dan gas daripada bagi Amerika Serikat, dan data membuktikannya. Menurut Euronews, Pulau Kark berfungsi sebagai terminal minyak terpenting dalam seluruh sistem ekspor Iran. Sekitar 90% ekspor minyak mentah Iran dikirim lewat pulau ini, melewati Selat Hormuz menuju negara klien seperti Tiongkok dan pembeli Asia lainnya. Ingat, Selat Hormuz. Tindakan ASEC di sana termasuk satu dari 5 serangan besar. Saat beroperasi pada puncaknya, Pulau Kark memungkinkan pemuatan antara 1,3 hingga 1,6 juta barel minyak mentah per hari. Iran membutuhkan pulau itu karena di sana ada pelabuhan laut dalam yang memungkinkan supertanker memuat minyak itu. Kapal-kapal itu tak bisa memakai banyak pelabuhan pesisir di daratan utama Iran karena airnya dangkal. BBC menyebut minyak dan gas sebagai kunci ekonomi Iran yang goyah. Rezim negara tersebut menguasai 10% cadangan minyak dunia yang telah terbukti serta 15% cadangan gasnya. Energi menjadi satu-satunya industri yang benar-benar menopang Iran saat negara itu kesulitan akibat sanksi berat yang menghambat kemitraan dagang di bidang lain. Pendapatan minyak Iran naik dalam beberapa tahun terakhir. Tehran Times mengklaim pendapatan tersebut mencapai 46 miliar dolar pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan sebesar 14% atau sekitar 5,6 miliar dolar lebih banyak dibandingkan yang dijual pada tahun 2023. Jika 90% minyak Iran mengalir melalui Pulau Kark sebelum diekspor, tidak perlu menjadi jenius untuk menyadari bahwa serangan di pulau itu dapat menghancurkan seluruh ekonomi Iran. Ini adalah ekonomi yang sudah buruk sebelum Amerika Serikat meluncurkan operasi Epic Fury. Nilai mata uang Iran telah turun 95% terhadap dolar Amerika Serikat sejak Mei 2018 menurut laporan BBC. Kondisi ekonomi Iran memicu protes pada Desember dan Januari yang akhirnya menyebabkan perang saat ini. Rezim Iran tidak mampu kehilangan fasilitas minyaknya di Pulau Kark. Itu belum terjadi karena Amerika Serikat masih fokus pada target militer dalam gelombang serangan pertamanya. Penyebutan gelombang pertama menunjukkan Amerika Serikat masih membuka berbagai opsi. Amerika memberikan tembakan peringatan dengan serangan awal ini, menghancurkan semua yang dimiliki Iran yang bisa melindungi Pulau Kark dalam prosesnya. Selanjutnya adalah fasilitas minyak, yang menurut Presiden AS Donald Trump setengah bercanda mungkin akan diserang Amerika Serikat beberapa kali lagi hanya untuk bersenang-senang. Rezim Iran tidak menanggapi dengan santai. Mereka sadar Amerika Serikat menguasai Pulau Kark dan bisa menyerang lagi kapan saja untuk memutus jalur minyak utama Iran. Sementara serangan di Pulau Kark mungkin juga berdampak pada sikap Iran di Selat Hormuz. Mari kita lanjut ke nomor 2 dari 5 besar, yaitu kemampuan militer Iran yang hancur. Sejak AS meluncurkan operasi Epic Fury bersama operasi Roaring Lion milik Israel, mereka telah menghancurkan infrastruktur militer Iran. Itu dimulai dari kepemimpinan negara tersebut. Pada 28 Februari yang merupakan hari pembukaan operasi Epic Fury, Trump menyatakan bahwa 48 pemimpin militer dan politik Iran telah tewas, termasuk mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khomeini. Banyak lagi yang menyusul ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur struktur kepemimpinan Iran yang jelas berdampak pada kekacauan total respons militer Iran. Angka-angka itu menjadi kabar buruk bagi sisa-sisa rezim Iran. Institut Studi Perang melaporkan bahwa Israel mengklaim serangan udara telah melumpuhkan hingga 80% pertahanan udara Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim telah menghancurkan sekitar 70% peluncur rudal Iran. Artinya Iran telah kehilangan salah satu ancaman terbesar yang bisa mereka berikan kepada pasukan sekutu yang setiap hari menggempur wilayah mereka dengan kekuatan senjata. Tanpa sebagian besar pertahanan udara, Iran tak bisa berbuat apa-apa saat Amerika Serikat menguasai udara di wilayahnya. Hal ini pada gilirannya memungkinkan Amerika Serikat untuk mengerahkan pembom non-stealth dan pesawat serang ke medan pertempuran, seperti yang telah kita lihat dengan kedatangan B-1, B-52 dan A-10 Warthog di Iran. Meski Iran masih bisa mengancam lewat unit pertahanan udara terisolasi, 80% jaringannya lumpuh, sehingga IRX dan Israel bisa lebih leluasa menambah kekuatan udara dalam operasi mereka.
Itu kunci mempertahankan kekuatan udara setelah serangan awal mengejutkan, sekaligus petunjuk untuk salah satu lagi dari 5 hal besar itu. Ini juga berarti Iran harus menghadapi serangan yang terus meningkat. Penghancuran banyak pertahanan udara membuat sistem lain di seluruh negeri jadi lebih rentan. Setiap serangan pada komponen militer Iran membuka lebih banyak jalur bagi pembom dan pesawat serang menjalankan tugasnya. Ada juga peluncur rudal. IDF mengklaim 70% peluncur itu sudah dihancurkan dan kita melihat dampaknya pada penggunaan rudal balistik Iran. Tingkat peluncuran rudal Iran terus menurun sejak awal konflik. Menurut Times of Israel, IDF telah memetakan penurunan ini. Iran menembakkan 90 rudal ke Israel di hari pertama perang, lalu turun jadi 60 di hari berikutnya. Sekitar seminggu setelahnya, Iran menembakkan 20 rudal per hari, kini jumlahnya lebih sedikit. Hancurnya peluncur jadi penyebab utama hilangnya daya tembak sangat merugikan Iran. Ada alasan mengapa negara itu menimbun lebih dari 2.000 rudal balistik jarak pendek sebelum perang dan berencana menambahnya lagi. Iran ingin menggunakan serangan rudal secara besar-besaran untuk menghancurkan Israel dan Amerika Serikat. Iran sekarang sudah tidak bisa melakukan itu lagi. Mereka bahkan hampir tidak bisa meluncurkan rudal sama sekali dibandingkan dengan apa yang sudah direncanakan. Dan memperparah masalah itu, serangan terhadap lokasi peluncuran drone Iran telah menyebabkan peluncuran kendaraan udara tak berawak turun sebesar 95% dibandingkan hari pertama operasi Epic Fury, menurut Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Doktrin militer Iran berfokus pada kemampuan memakai senjata seperti ini. Namun, kemampuan ofensif dan defensif mereka di darat telah dilumpuhkan. Keadaan makin parah karena yang ketiga dari 5 besar juga membuat Iran hampir tak berguna di laut. Sebelum kita bahas, jika ingin wawasan seperti ini, subscribe ke kanal militer ini. Kami membahasnya seperti ini setiap hari. Sekarang, Angkatan Laut Iran. Keadaannya tidak baik. Pada 16 Maret, Laksamana Brad Cooper, yang merupakan Komandan Komando Pusat AS Erikat atau CENTCOM, melaporkan bahwa AS Erik telah menghancurkan atau merusak lebih dari 100 kapal Angkatan Laut Iran. Itu pencapaian luar biasa, mengingat laporan Global Firepower menyebut Angkatan Laut Iran punya 109 aset sebelum operasi Epic Fury. Artinya, AS secara praktis telah menghapus seluruh Angkatan Laut Iran dari peta jika angka-angka ini memang sesuai seperti yang terlihat. Jika tidak, karena Korps Garda Revolusi Islam mengoperasikan banyak kapal cepat yang mungkin bukan bagian resmi Angkatan Laut Iran, AS ASKE tetap menghancurkan target laut di mana-mana. Ancaman terhadap kehadiran Angkatan Laut AS di sekitar perairan Iran dan ancaman Angkatan Laut Iran terhadap kapal dagang di Selat Hormuz menurun setiap kali aset-aset ini dihancurkan. Tetap bersama kami karena aksi ASEC di selat itu adalah yang terakhir dari 5 besar. The Washington Post melaporkan citra satelit beberapa pangkalan Angkatan Laut utama Iran menunjukkan besarnya kerusakan akibat AR-Iskat. Di Bandar Abbas, salah satu pelabuhan terbesar Iran dan bagian penting strategi Selat Hormuz, kapal perang terbakar dan setidaknya 1 kapal selam Iran tampaknya tenggelam. AS juga mulai menenggelamkan kapal-kapal di luar perairan Iran. Kita melihat hal itu pada apa yang terjadi pada Iris Dina yang diserang AS Serikat di lepas pantai Sri Lanka. Kapal perang itu kini berada di dasar Samudra Hindia bersama setidaknya 84 kru yang tewas akibat serangan Amerika Serikat. AS juga telah menenggelamkan 16 kapal penebar ranjau milik Iran yang rencananya akan digunakan Iran untuk menebar ranjau bawah laut di sepanjang Selat Hormuz, sehingga membuat jalur yang sudah berbahaya itu menjadi sangat berbahaya bagi kapal dagang yang mencoba mengangkut kargo mereka melalui selat tersebut. Poin ketiga dari 5 besar menunjukkan betapa cepat angkatan laut suatu negara bisa lumpuh saat menghadapi negara dengan kapal yang jauh lebih unggul, terutama kapal induk raksasa yang mampu menyerang pelabuhan-pelabuhan utama secara berulang. Iran kehilangan fregat, kapal induk drone, kapal selam, pelabuhan, penebar ranjau, pesawat patroli maritim, kapal tempur kecil, dan hampir semua andalan pertahanan laut terhadap Amerika Serikat. Dan ini berarti sesuatu yang mirip dengan apa yang tidak kita lihat di langit di atas Iran. Pesawat AS bisa terbang di langit itu hampir tanpa hambatan. Hal serupa kini juga berlaku untuk kapal induk Amerika dan kelompok serang Angkatan Laut di Teluk Persia. Tingkat kehancurannya begitu parah sehingga Iran berada dalam posisi di mana mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran laut dengan kapal apapun karena takut kehilangan sedikit aset yang masih mereka miliki. Iran kini hanya dapat menyerang kapal dagang dengan kapal cepat dan kapal permukaan tak berawak. Namun hal ini tidak akan banyak menghalangi Amerika Serikat untuk membombardir Iran dengan kekuatan udara dari kapal induk dan pembom dari pangkalan lain.
Mengenai kekuatan udara, ini terkait poin keempat. Tekanan berkelanjutan Amerika terhadap Iran yang didukung ribuan misi penerbangan ke negara itu. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa hilangnya banyak pertahanan udara Iran memungkinkan Amerika Serikat mengerahkan pesawat yang mungkin tidak akan dikerahkan jika situasi udara masih berisiko. Penggunaan pembom B-52 untuk menyerang Iran menonjol karena meski pesawat ini tidak siluman dan sudah berusia lebih dari 70 tahun, mereka tetap beroperasi di atas Iran akibat jaringan pertahanan udara Iran yang hancur. Mari kita lihat beberapa angka. Menurut Wall Street Journal, Amerika Serikat mengklaim telah menghantam lebih dari 7.000 target di seluruh Iran. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan sekitar 15.000 target musuh dihantam, termasuk jika serangan Israel dihitung. Perang telah berkecamuk sejak 28 Februari, yang berarti sudah 19 hari serangan hingga video ini dibuat. Dengan kata lain, rata-rata 789 target diserang di Iran setiap harinya. Berikut definisi kampanye udara berkelanjutan. Amerika Serikat dan Israel berhasil membangun rutinitas serangan udara yang memungkinkan mereka menggilir kekuatan udara tanpa ada balasan dari Iran. Jet tempur dapat lepas landas dari kapal induk, menyerang, kembali untuk mengisi bahan bakar dan amunisi, lalu terbang lagi beberapa kali sehari. Kalikan dengan puluhan jet tempur di kapal-kapal induk Amerika yang terbang dari Israel dan yang lepas landas dari pangkalan AS dekat Iran, maka Anda mendapat pola serangan tanpa henti yang tak bisa dijawab Iran. Ini berarti pelemahan sistematis militer dan rezim Iran yang membusuk lebih dari 40 tahun, yang dimungkinkan oleh kekuatan udara Amerika. Lalu banyak serangan untuk dirinci di sini. Serangan terberat terjadi di Pulau Kark yang mungkin segera disusul dan ISS menggunakan bom penembus bunker seberat 30.000 pon untuk menghancurkan bunker bawah tanah Talagan 2. Dan sekarang setelah Inggris memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya, termasuk RAF Fairford, para pilot pembom Amerika tidak lagi harus melakukan penerbangan pulang pergi yang melelahkan seperti yang mereka lakukan untuk melancarkan serangan di awal perang. Jarak untuk menyerang Iran kini lebih pendek. Samudra Atlantik kini tidak perlu lagi dilintasi. Ini berarti pembom Amerika kini bisa menyerang Iran lebih cepat, bergabung dengan rotasi jet tempur yang sudah terus-menerus berlangsung. Yang terlihat di awal Operation Epic Fury adalah dihancurkannya pertahanan udara dan kemampuan rudal Iran. Dengan yang keempat dari 5 besar, Amerika Serikat kini menghancurkan fasilitas produksi rudal, kompleks bawah tanah, pusat komando dan kontrol, serta semua aspek basis industri Iran yang mereka temukan. Ini bukan lagi sekadar menghancurkan militer Iran. Ini tentang memastikan agar militer Iran tidak pernah bisa dibangun kembali, setidaknya selama mereka terus dihantam dengan kekuatan udara yang luar biasa ini. Namun, Iran masih punya satu kartu tawar yang mati-matian mereka pertahankan, yaitu Selat Hormuz, anggota terakhir 5 besar. Selat Hormuz adalah salah satu jalur air terpenting di seluruh dunia, terutama dalam hal transportasi minyak melalui laut. Sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati selat ini, yaitu sekitar 21 juta barel per hari. Dan dengan lebar hanya 24 mil di titik tersempitnya, Selat Hormuz sangat mudah untuk dipatroli oleh Iran. Meskipun ada beberapa lalu lintas yang melewati selat ini, jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang seharusnya kita lihat. Alasannya jelas. Iran telah mengancam akan menyerang kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, dan mereka sudah beberapa kali menepati ancaman tersebut. Dengan selat yang masih secara efektif diblokade, kita juga telah melihat harga minyak melonjak hingga di atas $100 per barel, dan saat ini masih bertahan di kisaran itu. Ini adalah rencana terakhir Iran. Memblokir selat, menciptakan kekacauan industri minyak, dan berharap tekanan memaksa Amerika Serikat mundur. Namun upaya ini gagal. Bersamaan dengan seruan kepada sekutunya untuk ikut melindungi kapal dagang yang berlayar melalui Selat Hormuz, yang disertai dengan beberapa kritik dan ancaman samar kepada mereka yang tidak ingin terlibat, ASS kini mengalihkan perhatiannya pada serangan langsung di dekat selat tersebut. Pada 17 Maret, Aseliak dikabarkan menggempur lokasi peluncuran rudal Iran dekat Selat Hormuz dengan bom penghancur bunker. CENTCOM menyampaikan kabar ini secara langsung dalam sebuah unggahan, di mana mereka mengatakan beberapa jam yang lalu, pasukan Amerika Serikat berhasil menggunakan beberapa amunisi penetrator berdaya tembus dalam seberat 5.000 pon pada lokasi rudal Iran yang diperkuat di sepanjang garis pantai Iran dekat Selat Hormuz. Meskipun ini mungkin terlihat seperti serangan lain terhadap lokasi peluncuran rudal Iran, serangan-serangan ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah rudal jelajah anti kapal yang bisa diluncurkan Iran agar tidak menargetkan kapal dagang di selat tersebut.
Setelah menghancurkan militer dan kepemimpinan Iran serta mengancam ekonominya, Amerika Serikat kini aktif melindungi salah satu jalur air terpenting dunia. Dan mungkin masih ada lagi. Amerika Serikat juga mengirim unit ekspedisi marinir ke-31 ke Timur Tengah. Unit tersebut yang berisi sekitar 2.200 marinir Amerika Serikat beserta perlengkapan yang mencakup kapal serbu amfibi dijadwalkan baru akan tiba pada akhir bulan Maret. Namun begitu, unit tersebut berada di wilayah Teluk Persia, unit itu mungkin akan mulai melancarkan serangan pantai terhadap titik-titik militer utama Iran yang berada di sepanjang pantai Selat Hormuz. Pelabuhan dan lokasi peluncuran rudal yang sudah dihantam kini bisa dikuasai penuh, memungkinkan Amerika Serikat membuat zona penyangga untuk menempatkan pertahanan udara, sehingga mengurangi ancaman Iran terhadap selat dari wilayah daratan. Jika negara-negara lain bergabung dengan Amerika Serikat dalam mempertahankan selat tersebut, seperti yang sedang dipertimbangkan oleh Perancis setelah situasi di jalur air itu mereda, Iran akan kehilangan satu-satunya kekuatan tawar terakhirnya. Rezim Iran yang sedang runtuh ingin guncangan harga minyak menghentikan langkah Amerika Serikat. Alih-alih tunduk pada tekanan, Amerika Serikat justru mengerahkan yang kelima dari 5 besar ke Selat Hormuz dan mungkin masih memiliki banyak lagi strategi yang belum dikeluarkan. Pukulan demi pukulan telah mematahkan Iran. 5 besar membuktikan IRS unggul penuh dalam operasi Epic Fury. Sedangkan untuk Iran, infrastruktur militernya bersama dengan rezimnya semakin melemah setiap harinya. Dan saat Amerika Serikat melanjutkan serangannya, kemungkinan besar dengan menyerang lebih banyak titik di Selat Hormuz dan Pulau Kaak, situasi buruk ini hanya akan menjadi jauh lebih buruk bagi Iran. Angkatan Udara Amerika Serikat dan Angkatan Laut Amerika Serikat telah menghancurkan Iran. Seluruh infrastruktur militer negara itu hancur lebur dan struktur kepemimpinannya juga tidak jauh lebih baik. Amerika Serikat kini bersiap memberi pukulan terakhir. Perlu tindakan terhadap uranium yang diperkaya Iran, mungkin Delta Force jadi solusinya. Amerika Serikat akan melakukan sesuatu terhadap Iran yang belum pernah dilakukan sebelumnya karena invasi darat tampaknya akan segera dimulai. Dasar-dasarnya sudah disiapkan. Jika Anda tetap bersama kami akan jelaskan apa yang dibutuhkan agar Delta Force bisa mengambil uranium yang diperkaya Iran di bawah hidung mereka. Tapi kembali ke persiapan tadi, militer Iran sekarang hanyalah bayangan dari kejayaannya dulu. Dan semua itu terjadi karena Amerika Serikat benar-benar menghancurkan negara tersebut dengan serangan udara harian yang terus-menerus yang sama sekali tidak bisa dibendung oleh Iran. Angka-angkanya sangat buruk bagi sisa rezim Iran. Kami menyebut sisa karena serangan udara telah menewaskan beberapa tokoh kunci rezim itu. Terpenting di antara mereka adalah mantan pemimpin tertinggi Ali Khomeini yang tewas saat serangan awal Operasi Epic Fury dan Operasi Roaring Lion. Dan dia bukan satu-satunya. Kepala Kantor Militer Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Shirazi juga tewas. Begitu juga Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani. Menteri Pertahanan negara itu, Aziz Nazizadeh, telah menjadi korban serangan. Begitu juga dengan Komandan Korps Garda Revolusi Islam, Jenderal Mohammed Pakpur, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Abdur Rahim Musavi. Itu hanya sebagian kecil. Secara total, lebih dari 1.100 personel militer Iran jadi korban serangan udara IS menurut Wall Street Journal. Pasukan IS telah melakukan lebih dari 6.500 misi tempur di Iran, menyerang lebih dari 7.000 target di seluruh negeri, tambah jurnal tersebut. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan jumlah target yang diserang naik menjadi sekitar 15.000 jika serangan Israel turut dihitung. AS menyatakan lebih dari 100 kapal Angkatan Laut Iran dan kapal perang Iran, serta banyak lokasi peluncuran rudal balistik dan drone Iran telah dihancurkan. Ini adalah kehancuran total dengan tingkat kekuatan udara yang bahkan tak pernah Iran sadari ada. Tetapi ini bisa jauh lebih dari sekadar itu. Yang kita saksikan dari AS Reka selama operasi Epic Fury melebihi penghancuran infrastruktur militer Iran. Ini bisa jadi merupakan langkah awal untuk sesuatu yang lebih besar, sebuah invasi darat ke Iran yang mungkin akan segera terbentuk saat Amerika Serikat mengalihkan fokusnya pada sesuatu yang sudah lama ingin direbut dari tangan Iran, yaitu persediaan uranium yang telah diperkaya milik Iran. Untuk mengambil uranium dan merampas kemampuan sisa-sisa rezim Iran untuk mengembangkan senjata nuklir, ISAS mungkin akan mengirim Delta Force. Menurut laporan Telegraph 17 Maret, misi ini bisa mengakhiri perang dan melibatkan Amerika Serikat mengirim pasukan yang oleh media itu dijuluki Komando Nuklir untuk mengamankan lokasi nuklir Iran. Misi seperti itu sangat berisiko dan memerlukan kerjasama erat antara pasukan khusus Amerika Serikat dan Israel. Namun keduanya sudah membuktikan mampu menjalankan tugas itu baru-baru ini.
Tahun 2024, di akhir pemerintahan mantan diktator Suriah Bashar al-Assad, pasukan khusus Israel menyerbu bunker rudal bawah tanah yang didanai Iran di Suriah, memasang bahan peledak lalu menghancurkannya. Mereka hanya butuh 2,5 jam menyelesaikan tugas itu. Amerika Serikat menunjukkan kehebatan pasukan khususnya saat berhasil menangkap Nicolas Maduro tepat di bawah hidung para pengawalnya. Masuk bukan masalah. Tapi nanti Anda akan tahu ada banyak hal lain yang harus dilakukan dalam misi seperti ini. Pertanyaannya, apakah misi pasukan khusus memang sepadan? Jika melihat pernyataan Presiden Amerika Donald Trump di hari pertama operasi Epic Fury, tampak bahwa prioritas utama Amerika Serikat adalah menghilangkan kemampuan nuklir baru Iran. Trump mengatakan, kebijakan Amerika Serikat, terutama di pemerintahan saya, adalah rezim teroris tidak boleh punya senjata nuklir. Saya tegaskan lagi, mereka tidak boleh memilikinya. Operasi Midnight Hammer, di mana AS dan Israel menyerang 3 fasilitas nuklir Iran pada tahun 2025, seharusnya menghentikan ambisi nuklir Iran, namun itu tidak berhasil. Bagi Trump, rezim Iran tampaknya masih mengejar senjata nuklir sehingga harus dihentikan. Iran menyadari uranium yang diperkayanya merupakan kartu tawar penting dalam konflik ini. Pada 15 Maret, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada CBS Face the Nation, "Saya sebenarnya menawarkan bahwa kami siap untuk mengencerkan bahan yang telah diperkaya itu atau mencampurnya seperti yang mereka katakan ke persentase yang lebih rendah." Jadi itu adalah, Anda tahu, sebuah tawaran besar, sebuah konsesi. Masalahnya, pengenceran bisa dibalik. Pengayaan dapat disembunyikan, dan jika mempertimbangkan bahwa Badan Energi Atom Internasional memperkirakan bahwa Iran memiliki 440,9 kg atau sekitar 972 pon uranium yang telah diperkaya, hingga 60% U-235, yaitu isotop uranium yang eksplosif yang memungkinkan pembuatan senjata nuklir. Sebelum operasi Midnight Hammer, sulit untuk menganggap Iran serius. Rezim tersebut telah memperkaya uranium dengan tujuan yang jelas untuk mencapai titik di mana mereka bisa membuat bom nuklir. Meski ada klaim akan diencerkan, Iran tetap punya uranium yang diperkaya, sentrifuge, dokumen, keahlian, dan peralatan untuk membuat komponen senjata nuklir. Semua ini menimbulkan risiko besar. Amerika Serikat sangat berhati-hati karena membiarkan material ini di Iran bisa memberi rezim kemampuan memulai kembali program nuklir kapan saja jika tidak dikendalikan atau dihancurkan selama operasi Epic Fury. Itu kemungkinan hasil operasi yang tengah direncanakan Amerika Serikat. Pengerahan pasukan darat tampaknya menjadi kemungkinan yang semakin besar, dan bisa jadi Delta Force yang akan masuk untuk mengambil alih kendali atas lokasi nuklir Iran. Sebelum Delta Force menyerang, masih ada tugas yang harus diselesaikan. Kunci pekerjaan itu adalah mencari lokasi penyimpanan uranium Iran yang diperkaya. Jawaban jelasnya adalah situs nuklir bawah tanah yang pernah diserang saat operasi Midnight Hammer dan kembali dihantam bom penghancur bunker dalam operasi Epic Fury. Namun, seperti disorot di Economist pada 11 Maret soal langkah pasukan khusus Amerika Serikat sebelum penggerebekan, menemukan lokasi penyimpanan uranium sangat diperkaya Iran mungkin lebih rumit. Uranium mungkin masih di bunker bawah tanah seperti Fordo, Natanz, dan Isfahan. Namun bunker-bunker itu sangat luas dan pernah rusak sebelumnya. Tidak ada cara pasti mengetahui lokasi penyimpanan uranium Iran jika masih di fasilitas bawah tanah itu. Delta Force harus siap operasi pencarian yang kemungkinan besar menghadapi perlawanan saat mencari tempat penyimpanan itu. Tapi misalkan Delta Force menemukan apa yang mereka cari, setelah itu mereka harus mempertahankannya. Ambil Isfahan sebagai contoh. Lokasi itu berada sekitar 500 km atau 310 mil di pedalaman. Helikopter dari kapal perang AS Serikat di Teluk Persia bisa menjangkaunya, namun perlu mempertimbangkan pengisian bahan bakar dan waktu pengiriman pasukan untuk mendukung pasukan khusus AS Serikat setelah mereka merebut bunker itu. Pasukan IS dapat merebut pangkalan udara Badr di Iran, hanya 10 km atau 6,2 mil dari Isfahan. Namun ini membutuhkan lebih banyak pasukan darat untuk mendukung operasi pengambil alihan aset nuklir Iran. AS juga perlu satu kelompok tempur besar, sekitar 1.000 tentara, untuk mengamankan perimeter tiap lokasi nuklir. Dibutuhkan pelindungan udara yang konstan, pengawasan, dan pasokan tetap pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara, agar aset udara yang dibutuhkan untuk melindungi pasukan di darat tetap berada di udara. Itu hanya untuk satu lokasi. Apa yang harus dilakukan Amerika Serikat di sini akan menjadi operasi pasukan khusus terbesar dalam sejarah, bukan hanya di Iran, tapi di dunia.
Sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa artinya itu, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Kita asumsikan merebut aset nuklir Iran adalah prioritas Amerika Serikat. Wall Street Journal menyebut ISS punya tim elit khusus menangani dan mengeluarkan material radioaktif dari zona konflik. Langkah seperti itu sangat berisiko di zona perang aktif yang setiap hari dibom dari udara. Tapi ini juga berarti bahwa pasukan khusus Amerika Serikat tidak harus sepenuhnya menguasai bunker nuklir Iran. Jika operasi mereka terorganisir, mereka bisa masuk, amankan lokasi, ambil uranium, hancurkan semua yang bisa digunakan Iran untuk membuat lebih banyak lagi, lalu keluar. Terlihat sederhana di atas kertas, tapi operasi ini sangat sulit. Itu menurut Laksamana James Stavridis, mantan Kepala Komando Selatan Amerika Serikat dan pernah menjabat sebagai Komandan NATO. Stavridis mengklaim bahwa operasi semacam ini bisa saja membutuhkan operasi pasukan khusus terbesar dalam sejarah. Delta Force hanya akan menjadi salah satu komponen dari operasi ini dan mungkin bukan yang terpenting di antara komponen-komponen tersebut. Ranger Angkatan Darat atau pasukan tempur serupa perlu dikerahkan untuk mengamankan sekitar lokasi nuklir Iran. Para insinyur juga harus dibawa ke lokasi. Begitu juga dengan peralatan penggali yang dibutuhkan untuk menggali puing-puing yang kemungkinan besar sekarang menghalangi pintu masuk ke fasilitas nuklir Iran setelah serangan Amerika Serikat terhadap mereka. Ahli diperlukan untuk memeriksa ranjau dan jebakan, dan sebaiknya ASEC merebut atau membangun landasan udara sementara untuk mengangkut bahan nuklir Iran dari lokasi itu. Semua ini harus dilakukan saat pasukan ASREC bekerja di lokasi tetap, yang menjadi target jelas bagi rudal dan drone Iran. Kami sudah menyebutkan AS pernah meletakkan dasar bagi operasi seperti ini sebelumnya di video ini. Pada 15 Maret, Iran International melaporkan bahwa AS mengklaim kemampuan rudal Iran turun 90% dibandingkan hari pertama operasi Epic Fury, dengan kemampuan drone-nya turun 95%. Ini angka yang mengesankan, namun rudal dan drone Iran belum sepenuhnya dimusnahkan. Setiap operasi pasukan khusus untuk merebut bahan nuklir Iran harus mencakup pertahanan udara, baik berbasis darat maupun jet tempur yang berpatroli di sekitar pangkalan untuk melindungi pasukan Amerika dari serangan Iran. Saya khawatir soal serangan drone, IED, jebakan serupa, risiko kontaminasi, dan lamanya waktu menempatkan orang di lokasi, kata Richard Nephew, mantan Direktur Urusan Iran di Dewan Keamanan Nasional, kepada Wall Street Journal. Namun, Amerika Serikat tetap harus mencari cara menghilangkan kemampuan nuklir Iran. Trump telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kemampuan-kemampuan ini adalah salah satu alasan dibalik operasi Epic Fury. Dan Hegseth telah menyatakan dalam beberapa hari terakhir bahwa Amerika Serikat tetap membuka semua opsi. Kami tetap memiliki berbagai opsi di seluruh spektrum. Presiden terus memusatkan perhatiannya pada kemampuan nuklir, dan saya akan katakan bahwa kami memiliki berbagai opsi, termasuk sampai Iran memutuskan untuk menyerahkan kemampuan tersebut, kata Hegseth pada 13 Maret. Skenario paling ideal adalah Iran menyerahkan aset nuklirnya. Namun itu bukan skenario yang tampaknya mungkin terjadi, karena satu-satunya tawaran yang telah dibuat Iran sejauh ini adalah mengencerkan uraniumnya, tetapi tidak menyingkirkannya. Semua ini berarti bahwa Delta Force mungkin sedang bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada rezim Iran, dan itu akan menjadi pukulan yang sangat besar. Mengambil aset nuklir dari Iran membuat rezim itu hanya bisa menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tawar dengan Amerika. Menariknya, selat tersebut mungkin berperan dalam skenario alternatif yang memungkinkan Amerika Serikat mengerahkan marinir dan pasukan khusus secara berbeda dari yang telah dibahas. Namun kita akan bahas itu nanti. Sebelumnya, rezim Iran berupaya mengaburkan fakta dengan mengklaim ARI Serikat sudah mengirim pasukan ke Iran dan pasukan itu telah ditangkap. Sekitar seminggu setelah operasi Epic Fury dimulai, beredar gambar di media sosial yang tampaknya menunjukkan pasukan Delta Force ditangkap pasukan Iran. Reuters mempublikasikan beberapa gambar itu dalam artikel 11 Maret, beserta unggahan media sosial yang melontarkan klaim bombastis berikut. Pejabat Iran secara resmi telah mengkonfirmasi bahwa operasi udara Amerika Serikat di Teheran gagal dan 173 tentara serta perwira Amerika dari unit elit militer Amerika Serikat yang dikenal sebagai Delta Force telah ditangkap. Itu sudut pandang yang menarik tentang apa yang sedang terjadi di Iran saat ini, kami akui itu. Namun segera menjadi jelas bahwa gambar-gambar ini adalah kebohongan terang-terangan. Siapapun yang membuatnya, dan itu seharusnya memberi Anda petunjuk, gagal menghilangkan logo Gemini berbentuk berlian di pojok bawah gambar-gambar tersebut.
Dengan kata lain, gambar-gambar ini dibuat menggunakan AI dan ini menunjukkan bahwa Iran atau siapapun yang membuat gambar-gambar tersebut sedang mencoba melakukan perang propaganda dengan mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat sudah menurunkan pasukan di lapangan dan Iran telah mengatasinya. Keduanya belum terjadi. Dan jika Delta Force benar-benar masuk ke Iran, tampaknya sangat tidak mungkin militer negara itu akan mampu berbuat banyak terhadap mereka, dengan asumsi bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan penuh yang dibutuhkan agar pasukan khusus tersebut dapat menjalankan tugasnya di lokasi nuklir Iran. Namun, bisa jadi lokasi-lokasi itu bukan tujuan Amerika Serikat sebenarnya. Kami tadi sempat menyebutkan bahwa Selat Hormuz mungkin menjadi kunci keputusan Amerika Serikat untuk menurunkan pasukan di darat. Dan meskipun pembahasan tentang Delta Force itu mungkin masih bersifat teoritis, setidaknya untuk saat ini, yang bukan teori adalah bahwa ASX sedang mengirim marinir ke Iran saat ini. Unit Ekspedisi Marinir ke-31 MIU sedang menuju timur tengah dari Indo-Pasifik, menandakan ASX ingin menjaga opsi tetap terbuka dan mungkin memperkuat posisi mereka di Iran. Unit tersebut berisi 2.200 marinir menurut laporan ABC News dan seharusnya tiba di Iran pada suatu waktu menjelang akhir Maret. Kamu pasti tahu ini bukan Delta Force, artinya MIU yang ke Iran tidak akan masuk jauh untuk mengambil alih lokasi nuklir. Tapi kalau bukan nuklir, lalu apa? Jawaban menurut ABC mungkin adalah bahwa MIU ke-31 menuju ke Iran agar bisa melakukan serangan di sepanjang garis pantai Iran di wilayah Selat Hormuz. Ini tentang mendapatkan sedikit kendali atas jalur air yang dilalui oleh 20% minyak dunia yang diangkut lewat laut dan yang telah diblokade secara efektif oleh Iran dengan serangan terhadap kapal dagang yang mencoba melewati jalur tersebut. AS tampaknya telah melakukan persiapan. Pada 18 Maret, Independent melaporkan AS mulai menargetkan lokasi pesisir dekat Selat Hormuz dengan bom penghancur bunker. Ide di sini tampaknya adalah untuk menghancurkan lokasi peluncuran rudal yang masih dimiliki Iran di wilayah pesisir ini, sehingga mengurangi ancaman terhadap kapal dagang yang mencoba berlayar melalui jalur air tersebut. Apa yang mungkin kita lihat di sini adalah AS menghancurkan lokasi-lokasi rudal tersebut agar tidak lagi menjadi ancaman bagi marinir yang mungkin sedang dipersiapkan untuk dikirim ke lokasi-lokasi terpencil lainnya di sepanjang garis pantai selat itu. Menempatkan pasukan di darat sangat berbeda dengan mengirim Delta Force untuk merebut lokasi nuklir. Kita mungkin sedang melihat AS bersiap untuk membangun pangkalan angkatan laut de facto miliknya sendiri di sepanjang garis pantai Selat Hormuz, mungkin dengan mengambil alih pelabuhan-pelabuhan Iran yang berada di sepanjang pantai tersebut. Hal ini akan memungkinkan IS bersama sekutu-sekutunya yang memilih untuk bergabung, mempertahankan selat tersebut sambil melucuti kemampuan Iran untuk mengirim kapal cepat ke jalur air guna menyerang kapal dagang. Namun, pelabuhan seperti fasilitas nuklir adalah lokasi statis yang dapat menjadi target rudal dan drone Iran. Bom penembus bunker yang dijatuhkan di lokasi peluncuran rudal pesisir bisa menjadi solusi, sehingga kami menyebutnya sebagai langkah persiapan lebih lanjut. Delta Force dan unit operasi khusus lain tetap dapat digunakan jika Amerika Serikat memilih pendekatan ini. Fasilitas drone dan kapal cepat Iran di Selat Hormuz tetap membutuhkan perintah dari pos komando dan kontrol C2 di pantai. Yang mungkin kita lihat adalah MIU ke-30 atau ke-31 masuk untuk mengambil alih kendali atas pelabuhan-pelabuhan Iran, menciptakan perimeter seperti yang kita sebutkan saat membahas lokasi nuklir. Delta Force, Navy SEALs atau Green Berets memakai pelabuhan yang telah dikuasai untuk operasi lebih jauh ke pesisir, menghancurkan pos C2. Semua opsi yang kami sampaikan sejauh ini bersifat presisi, bukan invasi besar ke Iran. Menyerang Selat Hormuz atau fasilitas nuklir Iran berarti Amerika Serikat menghantam kekuatan tawar-menawar rezim itu. Para pemimpin Iran tak bisa kehilangan salah satunya pun. Posisi tawar mereka yang sudah lemah akan runtuh tanpa kekuatan dari dua aset ini. Kita mungkin tidak akan melihat invasi penuh ke Iran. Namun jika ISIS melancarkan salah satu atau kedua serangan ini, mereka tetap butuh ribuan tentara untuk mempertahankan posisi saat serangan terakhir ke rezim Iran dilakukan. Apakah Iran siap untuk ini? Apakah ASS siap? Kita mungkin segera tahu jawabannya, terutama jika Iran tetap menolak menyerahkan aset nuklirnya. Iran yakin semua sudah diperhitungkan. Gunakan rudal dan drone untuk menahan AS Serikat dengan menciptakan cukup kerusakan guna mengakhiri operasi Epic Fury. Iran keliru. Saat mereka pakai senjata konvensional, Amerika Serikat sudah mulai perang luar angkasa.
Teknologi futuristik yang seharusnya belum ada kini menghancurkan senjata utama Iran, dan rezim Teheran yang runtuh tak bisa berbuat apa-apa. AS menggunakan satelit untuk menghancurkan lokasi peluncuran rudal Iran. Meski kami ingin memberitahu bahwa AS punya laser luar angkasa super canggih yang langsung menembak ke lokasi setelah ditemukan, kenyataannya belum demikian saat ini. Namun apa yang dilakukan ISS sama cerdiknya, dan hal itu memungkinkan lokasi peluncuran Iran terdeteksi segera setelah digunakan dan kemudian dihancurkan hanya dalam hitungan menit. Bayangkan situasinya, dengan banyak infrastruktur militer hancur, Iran kini hanya dapat meluncurkan rudal dari lokasi terpencil. Iran harus waspada. Mereka tahu jet tempur dan pembom AS Serikat berpatroli di udara, jadi peluncuran rudal harus dari lokasi aman. Itu harus cukup cepat agar Iran bisa menembakkan rudal dan menyembunyikan peluncurnya sebelum serangan balasan. Itu tak masalah bagi Iran jika radar pertahanan udaranya memberi tanda aman. Iran punya waktu cukup untuk meluncurkan rudal sebelum jet tempur Amerika menyerang. Itulah yang dipikirkan Iran. Namun ketika peluncur digerakkan dan rudal ditembakkan, terjadi sesuatu di luar angkasa yang tak disadari Iran. Satelit-satelit yang dioperasikan Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat yang dibentuk pada 2019 saat masa jabatan pertama Presiden Donald Trump mengorbit bumi. Satelit-satelit itu dilengkapi sensor inframerah dan selalu memantau. Saat rudal Iran diluncurkan, satelit langsung mendeteksi panas dari rudal itu. Lokasi peluncuran dan peluncurnya langsung diketahui dengan tepat. Pertahanan udara di darat diaktifkan begitu cepat sehingga rudal Iran hancur sebelum sempat mencapai sasarannya. Ini sudah buruk bagi Iran. Gagal meluncurkan lagi bukan yang Iran butuhkan, apalagi setelah Amerika dan Israel menggagalkan strategi saturasi yang hendak digunakan Iran. Kita akan bahas sebentar lagi. Namun, Iran tak memperhitungkan jejak panas di luar angkasa yang bisa membuat peluncuran rudal dihancurkan di darat. Setelah satelit IS mendeteksi peluncur, datanya dikirim ke pilot jet tempur yang segera tiba di lokasi dalam beberapa menit dan menembakkan rudal dari jarak aman. Para tentara Iran yang meluncurkan rudal itu bahkan nyaris tidak menyadari bahwa serangan balasan sedang datang sebelum rudal tersebut menghantam. Peluncur itu meledak, satu lagi bagian dari infrastruktur rudal Iran disingkirkan dari pertempuran. Iran tak pernah membayangkan harus menghadapi perang jenis ini, yakni pertempuran teknologi melawan Amerika Serikat yang punya lebih banyak trik dari dugaan siapapun. Dan meskipun masih ada lebih banyak cara yang digunakan Amerika Serikat untuk menghancurkan Iran melalui luar angkasa, yang akan segera kita bahas, keberadaan satelit pendeteksi panasnya mungkin merupakan ancaman terbesar yang diberikan Amerika Serikat terhadap strategi berbasis rudal Iran. The New York Post melaporkan pelacakan peluncuran Iran melibatkan satelit dan node khusus di darat. Saat rudal diluncurkan, satelit Amerika Serikat secara otomatis melacak panas menggunakan sinar inframerah. Di darat, dan yang cukup luar biasa, hampir seluruhnya berada di Amerika Serikat sendiri daripada di pangkalan-pangkalan mereka di Timur Tengah. Kru bekerja tanpa henti di dalam radom. Kubah radar khusus ini, yang terlihat seperti bola golf raksasa yang terkubur di dalam tanah, menerima informasi yang ditangkap oleh satelit Angkatan Luar Angkasa, dan mereka menggunakannya untuk menghitung baik lintasan rudal yang ditembakkan maupun lokasi asal peluncurannya. Ini adalah kombinasi teknologi yang sangat efektif dan telah menghasilkan ratusan rudal Iran dihancurkan sebelum mereka mendekati sasaran mereka. Dan apa yang dimiliki AS Serikat di sini adalah pertahanan udara berlapis 3 yang berfokus pada luar angkasa, sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Satelit, radar, dan radom menciptakan sistem peringatan dini canggih sehingga AS menjadi pihak pertama yang mengetahui setiap peluncuran rudal Iran hampir seketika setelah Iran memutuskan menembakkan rudal. Ini juga berarti ISS bisa menghindari menempatkan pasukan di darat di Iran sampai benar-benar siap, seperti dijelaskan mantan anggota Angkatan Luar Angkasa Bree Fram. Fakta bahwa ini bukan pengerahan massal pasukan bersenjata menunjukkan kekuatan ini didukung teknologi canggih dan kecerdasan, kata Bree Fram kepada The New York Post. Semua itu membuat kami jadi kekuatan paling mumpuni di bumi dan melindungi warga Amerika dari bahaya saat mereka melakukan tugas paling sulit dan berisiko tinggi yang kita minta. AS saat ini memiliki keunggulan posisi tertinggi di orbit bumi. Menguasai posisi yang lebih tinggi selalu menguntungkan dalam perang konvensional. Ini memberi visibilitas luas medan perang dan posisi mudah dipertahankan, memaksa musuh lebih sulit merebut wilayah. Namun, posisi strategis baru ini mengubah permainan. AS tidak hanya memiliki visibilitas pada wilayah yang mengelilingi sebuah bukit besar.
AS dapat memantau seluruh Iran kapan saja dengan satelitnya. Tentang Iran harus berusaha keras untuk merebut posisi unggul, itu bahkan bukan pilihan bagi rezim Teheran yang sedang runtuh. Iran datang ke perang luar angkasa hanya dengan drone dan rudal, tapi tak mampu melawan satelit Amerika Serikat yang menghancurkan strategi mereka. Dampak pada Iran sudah menunjukkan efektivitas teknologi luar angkasa Amerika Serikat. Menurut Long War Journal, Iran menembakkan lebih dari 500 rudal balistik ke berbagai target di Timur Tengah, termasuk instalasi militer dan lokasi sipil hingga 4 Maret. Tidak akurat jika dikatakan tidak ada rudal Iran yang mengenai sasaran, namun hingga 2 Maret hanya 6 personel militer Amerika Serikat tewas dan 18 terluka dalam serangan Iran. Korban yang rendah menunjukkan sebagian besar rudal Iran gagal mengenai target. Salah satu penyebab utamanya adalah satelit pencari panas di langit yang sangat tinggi hingga tak terlihat. Di lini peluncuran rudal, BBC melaporkan bahwa pasukan pertahanan Israel mengklaim bahwa 70% peluncuran rudal balistik Iran telah dihancurkan sejak dimulainya operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion. Banyak dari lokasi ini sudah diketahui dan menjadi target sejak awal operasi. Kini, karena Iran memakai strategi meluncurkan sedikit rudal dari lokasi terpencil, peluncur yang berhasil dihancurkan biasanya terdeteksi aset luar angkasa Amerika. Setiap peluncuran yang dilakukan Iran berisiko tinggi. Iran memberikan sinyal besar setiap kali menembakkan rudal. Kami sudah sampaikan bahwa kini Iran hanya dapat meluncurkan rudal secara terpisah di lokasi terpencil. Itu juga masalah besar bagi rezim Iran. Rezim itu telah mempersiapkan diri untuk perang, kemungkinan besar dengan Israel, tetapi mungkin juga dengan Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Persiapan itu mencakup pengumpulan rudal balistik yang diyakini melebihi 2.000 menurut BBC. Strategi perang Iran adalah membanjiri langit musuh dengan rudal balistik dan drone, membuat pertahanan udara kewalahan agar rudal dan drone bisa mencapai target, merusak, dan mencegah serangan lanjutan. Biaya perang melawan Iran adalah kunci doktrin militer negara itu, dan rudal menjadi penopang utama dari semuanya. Iran masih memiliki persediaan rudal yang sangat besar, tetapi karena satelit membantu Amerika Serikat mencegat apa yang ditembakkan Iran dan menghancurkan peluncur yang digunakan, strategi pembanjiran itu hampir lenyap. Iran terus berusaha membuat Operation Epic Fury tampak lebih mahal daripada manfaatnya. Serangan-serangan kecil terhadap pangkalan AS di negara-negara Teluk lainnya dilakukan Iran untuk mencoba meningkatkan biaya ekonomi dan politik perang dengan menyeret negara-negara tersebut meskipun mereka menolak ke dalam konflik yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Namun strategi ini juga akan jauh lebih kuat bagi Iran jika mereka mampu meluncurkan misil-misilnya dalam jumlah besar seperti yang mereka rencanakan sebelum Iriskat mengerahkan satelit-satelitnya. Iran kini perlu meluncurkan misil bertahap, bukan serentak. Hal itu terlihat dari data Uni Emirat Arab menurut Al Jazeera. Selama 24 jam pertama operasi Epic Fury, Iran meluncurkan 167 rudal jelajah dan balistik bersama dengan 541 drone pada saat itu. Di hari ke-15 konflik, jumlahnya turun jadi 4 rudal dan 6 drone. Hal serupa terjadi di Israel. Dari sekitar 100 proyektil Iran di awal perang, kini turun jadi 1 digit. Aset Space Force bukan satu-satunya alasan hal ini terjadi. Satelit pencari panas berperan besar, memaksa Iran lebih strategis karena serangan misil mudah terdeteksi sejak peluncuran dan kemungkinan gagal tinggi. Teknologi telah menjadi penghancur pendekatan perang yang diinginkan Iran, tetapi hal ini jauh melampaui sekedar satelit yang dapat mendeteksi peluncuran misil. Kecerdasan buatan dan taktik siber bersatu melemahkan strategi Iran. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang caranya, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu. Menjelang serangan rudal dan bom oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari, aktivitas siber dan luar angkasa digunakan untuk melemahkan infrastruktur pendukung Iran. Jaringan komando dan kontrol, radar, sensor, dan sistem komunikasi semuanya menjadi target upaya non-kinetik ini yang dilakukan untuk membuat rezim Iran sangat kesulitan dalam mengkoordinasikan respons terhadap apa yang sedang terjadi. Semua pemimpinnya dihancurkan jadi debu. Jenderal Dan Kane, Ketua Kepala Staf Gabungan menjelaskan, US Cybercom dan US Spacecom pertama bergerak menerapkan efek non-kinetik untuk mengganggu, menurunkan, dan membutakan kemampuan Iran dalam melihat, berkomunikasi, dan merespons. Dari luar angkasa, AS membutakan Iran, membuat infrastruktur militer target operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion makin rentan.
Ini adalah AES melemparkan pasir ke mata Iran sebelum memberikan pukulan demi pukulan keras ke rahangnya. Brand David Zianik, pensiunan perwira Angkatan Udara AET Serikat dan mantan profesor di program Angkatan Luar Angkasa AET Serikat di Universitas Johns Hopkins, mengatakan kepada New York Post bahwa Angkatan Luar Angkasa mencari lokasi radar lalu bekerja sama dengan komando cyber untuk mengacaukannya. Komando cyber akan mencoba melumpuhkan radar Iran. Ini melibatkan penyusupan ke sistem, lalu mematikannya atau mengambil alih. Perangkat lunak dihapus, membuat komputer tak berguna seperti batu bata. Iran tak hanya khawatir soal jet tempur Amerika Serikat yang dikerahkan usai lokasi peluncuran rudal terdeteksi Angkatan Luar Angkasa, tapi juga radar dan komputer pengarah rudal Iran jadi target. Dari segi peluncuran rudal balistik saja sudah buruk, namun ini jadi masalah lebih besar bagi Iran karena sistem pertahanan udaranya juga menembakkan rudal. Sistem pertahanan udara yang tidak bisa melihat adalah sistem yang tidak bisa menghentikan jet tempur atau pembom Amerika Serikat untuk masuk dan menghancurkan apapun yang berikutnya ada dalam daftar target mereka yang sangat panjang. Kombinasi perang luar angkasa dan siber diduga menjadi alasan Amerika Serikat dan Israel berhasil menyerang 15.000 target hingga 13 Maret, menurut Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Sekitar 80% jaringan pertahanan Iran telah dinonaktifkan. Sebagian besar terjadi selama 24 jam pertama konflik dan sekarang jelas bahwa tidak semua pertahanan itu dihancurkan. Pasukan luar angkasa mendeteksi radar. Pasukan cyber Amerika dan Israel mematikan radar, melumpuhkan pertahanan udara Iran. Inilah sabotase diam-diam yang menjadi dasar dari semua keberhasilan yang dialami AS Reka selama operasi. Dan sabotase ini dilakukan bukan oleh penyusup di darat, melainkan oleh satelit di orbit. Komunikasi terganggu dan sinyal GPS diblokir, yang juga berperan dalam kegagalan strategi berbasis rudal Iran untuk mencapai hasil yang diharapkan rezim tersebut. Komando luar angkasa Iran juga telah punah seperti burung dodo. Kami akan bahas ini lagi di akhir video, jadi tetap bersama kami. Sebelumnya, mari tambahkan kecerdasan buatan ke pembahasan ini. Selain satelit pendeteksi peluncuran rudal dan radar, Iran juga harus menghadapi Amerika Serikat yang memakai kecerdasan buatan saat meluncurkan gelombang teknologi besar ke Teheran. Pada 11 Maret, NBC News melaporkan bahwa sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa militer Amerika Serikat telah menggunakan sistem kecerdasan buatan yang disediakan oleh Palantir untuk membantu mengidentifikasi target potensial saat mereka terus melancarkan serangan ke Iran. AS kemungkinan telah memakai program analisis intelijen Maven yang dibuat Palantir dengan teknologi AI Cloud dari Anthropic. Sistem ini juga dipakai Amerika Serikat saat menangkap mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan memungkinkan militer memilah banyak intelijen dengan cepat. Sistem ini tidak memberi saran penargetan spesifik. Sebaliknya, sistem ini tampaknya lebih berfungsi sebagai penyaring yang menghilangkan gangguan agar militer Amerika Serikat hanya bekerja dengan intelijen yang dapat digunakan, sehingga membantu mereka memilih dan menentukan targetnya. CBS News mengatakan bahwa Pentagon tetap bungkam tentang bagaimana mereka menggunakan AI di Iran, meskipun Hegseth mengklaim bahwa ia ingin penggunaan AI menjadi inti dari cara militer Amerika Serikat beroperasi. Namun pensiunan Laksamana Angkatan Laut AS Serikat yang kini Direktur Senior di Center on Cyber and Technology Innovation pada Foundation for Defense of Democracies, Mark Montgomery, menyoroti kekuatan teknologi ini. Militer kini memproses sekitar 1.000 target potensial per hari dan menyerang sebagian besar dengan jeda serangan kurang dari 4 jam. Mark Montgomery mengatakan kepada CBS seraya menambahkan manusia masih terlibat dalam prosesnya. Namun, AI melakukan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari untuk dianalisis dan melakukannya dalam skala yang GKP oleh kampanye sebelumnya. Serius, Amerika, memulai perang luar angkasa belum cukup. Kini kalian harus menambah kemampuan AI yang hanya diimpikan Iran ke operasi Epic Fury 2. Yang kita lihat di sini adalah bahwa AS telah menemukan cara untuk mengidentifikasi target dengan kecepatan sangat tinggi sehingga benar-benar dapat menandingi kekuatan yang mereka bawa ke Teluk Persia. Puluhan jet tempur dari kapal induk kini bisa melakukan serangan udara terus-menerus karena AS Krekesap memakai AI untuk memberi target tanpa henti. Sedangkan untuk Iran, mereka bahkan tidak bisa berharap untuk bersaing dengan Amerika Serikat dalam perang luar angkasa. Bukan berarti mereka bisa, namun sebelumnya kita telah membahas bagaimana AS Serikat menghancurkan semua aset luar angkasa Iran sejak lama. Menurut Defense One, pada 5 Maret Komando Luar Angkasa Iran sudah tidak ada. Meski bukan serangan utama Amerika Serikat di Iran, kini Iran tak bisa memakai 13 satelit operasional, 3 milik Korps Garda Revolusi Islam yang telah mereka luncurkan ke luar angkasa. Iran juga tampaknya tidak memiliki kemampuan anti-satelit menurut laporan media yang sama.
Iran pernah menggunakan perang elektronik untuk mengacaukan sinyal satelit komersial, namun dampaknya pada sinyal GPS militer belum jelas. Iran kemungkinan besar tidak bisa berbuat banyak. AS dan Israel tak akan bisa menyerang 15.000 target dan terus bertambah jika Iran benar-benar mampu. Iran yang tidak punya sistem satelit navigasi global sendiri membuatnya bergantung pada sistem negara lain. Daily Sabah menyebut hanya Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, dan Rusia yang memiliki sistem ini. Dari keempat pihak tersebut, 2 hampir pasti tak akan membantu Iran. Tiongkok mungkin akan membantu, meskipun itu berisiko menghadapi kemarahan Amerika Serikat jika melakukannya. Rusia tampaknya jadi kandidat utama penyedia teknologi navigasi satelit yang dibutuhkan Iran untuk peluncuran rudal dan drone. Rusia juga memberikan citra satelit ke Iran menurut Wall Street Journal. Namun, semua ini masih tergolong hal yang cukup mendasar, setidaknya jika dibandingkan dengan perang luar angkasa yang telah dilancarkan Amerika Serikat. Selain itu, jika Putin memutuskan ingin mendapatkan sedikit lebih banyak pengaruh dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, dia selalu bisa mengorbankan Iran dengan mencabut akses tersebut, yang akan membuat Iran praktis tidak memiliki apa-apa di luar angkasa yang bisa digunakan untuk membahayakan Amerika Serikat. Jadi, di mana posisi Iran dalam semua ini? Yang bisa dilakukan rezimnya sekarang hanyalah menatap langit yang sudah tidak mereka kuasai lagi, lalu menatap lebih jauh ke luar angkasa, di mana Amerika Serikat sudah memenangkan perang satelit bahkan sebelum perang itu benar-benar dimulai. Satelit Iran kini tidak berfungsi setelah komando luar angkasa mereka hilang. Satelit Amerika langsung mendeteksi rudal dan Iran harus menerima akibatnya. Tapi Iran tidak bisa terus bermimpi. Di darat, Amerika menghantam mereka sekeras sebelumnya dan mengambil satu-satunya hal yang membuat Iran tetap bertahan. Apakah kamu ingin tahu apa itu? Atau tonton video kami tentang dampak besar dari Amerika Serikat dan artinya bagi ekonomi Iran ketika negara itu dibombardir setiap hari dalam operasi Epic Fury. Dan jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak pernah ketinggalan video dari The Military Show. Terima kasih sudah menonton.